Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati, semangat pagi Ananda Soleh Soleha kelas 4. Kumaha kabarna dinten ieu sadayana, mugia dina kayaan sehat walafiat. Ananda Soleh Soleha, alhamdulillah dinten ieu urang ngalajengkeun pembelajaran bahasa Sunda. Sarta acana ngalajengkeun pembelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka heula buku bahasa Sundana, disiapkan buku bahasa Sundana, terus perhatikan video pembelajaran dinten ieu. Mangga Ananda Soleh Soleha disiapkan buku bahasa Sundana pangajaran ka-4 nyaeta pakasaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Soleh Soleha kelas 4 terus disiapkan buku bahasa Sundana. Hayu urang lajengkeun pembelajaran ka-4 tentang pakasaban, dibuka halaman 40. Dina halaman 40 ieu urang sadayana bakal diajar tentang babasan. Babasan dina bahasa Indonesia disebut bahasa kiasan. Di sini ada soal 1 sampai dengan nomor 10. Di sini diisi dengan bahasa kiasan yang sudah tersedia di dalam kotak biru ini. Jadi A sampai Z ini adalah isi dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Di sini Ustazah akan mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi diperhatikan videonya sambil mendengarkan, sambil dilihat bukunya, agar nanti memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan 10. Nah, Ustazah akan memberikan contoh di nomor 1. Budak teh titik-titiknya mani babarian pisan borok. Anak itu titik-titik gampang sekali luka bernanah. Jadi luka borok itu luka yang udah bernanah terus mengering. Jadi lukanya itu tidak mudah untuk sembuh, malahan ketika ada dia sedikit luka, lukanya itu lama untuk kering jadinya borok. Nah, di sini ada bahasa kiasannya. Di sini Ustazah akan terjemahkan dulu bahasa kiasannya, nanti kalian tinggal memasukkan ke pertanyaannya. Amis daging. Amis daging itu babari borok. Jadi amis daging itu luka. Jadi kalau anak itu terkena luka, lukanya itu tidak mudah sembuh, malahan lukanya itu lama untuk sembuhnya. Dari luka kecil pun bisa lama untuk sembuhnya. Itu namanya amis daging. Ceuli lentaheun, sok sadenge-denge. Ceuli lentaheun ini maksudnya suka mendengar berita tapi tidak pernah dilihat dulu apakah berita itu betul atau tidak. Dia langsung menganggap berita itu benar saja, padahal belum tentu berita itu benar. Jadi dia gampang sekali untuk mendengar berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Yang C, hejo tihang. Hejo tihang maksudnya suka pindah-pindah kerja. Jadi tidak bertahan yang namanya untuk kerja di satu tempat. Jadi dia ketika kerja di satu tempat suka pindah-pindah ke pekerjaan yang lain. Yang D, gurat batu, mawa karep sorangan. Kalau mawa karep sorangan ini maksudnya tidak menurut. Jadi semau dirinya sendiri, tidak menurut dengan perintah orang tua, guru. Jadi dia itu maunya menang sendiri saja, susah untuk dibilangin. Yang E, bengkok tikoro. Bengkok tikoro itu artinya sial teka bagian dahareun. Jadi ini bengkok tikoro ini kita selalu tidak kebagian makanan. Ini biasanya berkaitan dengan makanan. Jadi dia itu suka tidak kebagian makanan. Lesang kuras maksudnya teu bisa neuneun duit. Jadi bisa dibilang dia ini boros, tidak bisa menaruh uang, tidak bisa menabung. Yang G, berat birit. Berat birit artinya kedul hese dititah. Ini maksudnya males, susah untuk disuruh. Ketika diminta tolong oleh orang tua atau guru atau teman, dia tidak pernah mau membantu. Yang H, laer gado. Laer gado artinya adalah suka meminta-minta. Jadi ketika ada teman lagi pegang apa, makanan apa, dia suka meminta. Bisa juga disebut dengan istilah celamitan. Yang I, heuras genggerong. Kalau heuras genggerong ini
Dia ngomongnya kasar. Jadi bahasa dianya itu ketika berbicara sangat kasar. Yang J, hampang leungeun. Hampang leungeun ini gampang untuk memukul. Baru kesini sedikit aja dia gampang untuk mukul orang lain. Itu tentang hampang leungeun. Itu istilah bahasa kiasannya dari A sampai Z. Nah, ini itu kunci jawaban dari pertanyaan 1 sampai 10. Kita balik lagi ke soal. Nah, tadi yang nomor 1, budak ini gampang sekali terkena borok. Maka jawaban yang tepat adalah babari borok atau disebut amis daging. Nah, kamu tulis jawabannya di titik-titik ini. Nomor 2, ulah titik-titik kabudak teh babari nenggel teu kaop salah saeutik. Jangan titik-titik ke anak. Gampang memukul kalau dia salah sedikit. Nah, tadi yang suka mukul itu apa? Ya, yang suka mukul adalah hampang leungeun, yaitu J. Nah, hampang leungeun ini kamu tulis di titik-titik ini. Yang ketiga, jalma anu titik-titik sok merekedeweng bae mawa karep sorangan. Orang yang titik-titik suka mau menang sendiri itu adalah orang yang mohon maaf. Jadi ini nomor 3 ini orang yang suka mau menang sendiri itu disebutnya apa? Nah, tadi sudah diisi. Yang suka ingin menang sendiri adalah apa tadi? Yaitu gurat batu. Nah, gurat batunya silakan kamu isi di nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 sampai nomor 10 Ustazah hanya membacakan terjemahannya saja. Silakan nanti kalian cocokkan dengan babasan yang tadi Ustazah sudah terjemahkan. Nomor 3, nomor 4, Kang Udin mah titik-titik, Kang Udin titik-titik datara betah digawe di hiji tempat. Tidak betah kerja di satu tempat. Kang Udin titik-titik tidak pernah betah kerja di satu tempat. Nomor 5, hayam teh ulah dijual kabehanana. Pamali matak titik-titik teu boga kukutan hiji-hiji acan. Ayam itu jangan dijual semuanya. Pamali makanya titik-titik tidak punya hewan peliharaan satupun. Nomor 6, ujang mah titik-titik panggang hayam geus beak ieu kakara norojol ka dieu. Ujang titik-titik panggang ayam sudah habis baru nongol ke sini atau baru datang ke sini. Nomor 7, Jang hirup mah ulah titik-titik mun aya nanaon teh teangan heula kabar anu sebenarna. Jang hidup itu jangan titik-titik. Kalau ada apa-apa cari dulu kabar yang sebenarnya. 8, si Badru mah titik-titik atuda ngomongnya kasar baik kasasaha teh. Si Badru itu titik-titik ya ngomongnya suka kasar ke siapapun. Nomor 9, titik-titik si Bolenang mah sok resep barang penta ka batur. Titik-titik si Bolenang suka minta ke orang lain. 10, maneh mah dasar budak titik-titik dititah naon wae oge melid. Dasar kamu mah dasar anak titik-titik kalau disuruh suka malas. Nah, itu terjemahan dari nomor 1 sampai nomor 10. Tadi bahasan kiasannya pun sudah diterjemahkan. Nah, Nanda Soleh-Soleha, demikian untuk tugas bahasa Sundanya. Silahkan kalian dikerjakan. Jika ada pertanyaan yang kalian belum pahami, boleh japri ke Ustazah. Untuk tugas dikumpulkan pada hari esok ketika kalian masuk offline ke sekolah. Jadi dikumpulkan ya di kelas masing-masing di meja guru. Terima kasih Ananda Soleh-Soleha. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kalempatan dina penyampaianana. Tetap semangat belajarna.
tetap jaga kesehatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.